Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, di video kali ini saya akan memperkenalkan salah satu tokoh penemuan yang berkembang dalam sejarah Islam dan berkontribusi pada bidang sains, yaitu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Selanjutnya, simak video kali ini dengan baik agar dapat mengetahui biografi kelahiran dan perkembangan sains. Dadah! Al-Khawarizmi mempunyai nama asli Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ia juga dikenal sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf, dan di barat ia dikenal sebagai Al-Khawarizmi atau Al-Khawarizmi. Dan beberapa ejaan lain bahwa Al-Khawarizmi ini adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas dan ahli dalam banyak bidang. Contohnya, bidang matematika, astronomi, astrologi, geografi, dan banyak bidang lainnya. Al-Khawarizmi juga lahir sekitar tahun 780 di Khawarizmiyah dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Adapun salah satu tauladan yang dapat diikuti dari Al-Khawarizmi ialah rasa ingin tahu beliau yang sangat tinggi tentang ilmu pengetahuan. Al-Khawarizmi selalu punya rasa keinginan tahuan yang besar. Lalu, dari rasa ingin tahu tersebut, dia melahirkan karya-karya yang hebat yang dikenal banyak orang, serta bermanfaat bagi umat. Akan tetapi, rasa ingin tahunya dalam ilmu pengetahuan sangat luar biasa. Dibuktikan dengan karya-karya serta pemikiran yang melegendaris. Dan tidak sampai di situ saja, rasa ingin tahu beliau yang menarik ialah dia tidak hanya menjajaki di satu bidang saja. Banyak bidang-bidang lainnya yang ia ketahui. Al-Khawarizmi terus-menerus memupuk rasa ingin tahunya banyak bidang. Bisa dikatakan Al-Khawarizmi ini sangat kepo dengan adanya penemuan-penemuan yang baru. Dan Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropa telah menciptakan pemakaian sekens dan tangan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda, beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, bekerja di Baiti Al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatori, yaitu tempat belajar matematika dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercaya untuk memimpin perpustakaan Khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India atau Hindu dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seseorang penulis ensiklopedia. Perlu kita ketahui bahwa Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab perhitungan. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematika, dan sehingga menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer yang masih digunakan sampai sekarang. Contohnya pada waktu SMP, SMA, kita masih mempelajari tentang aljabar. Dari beberapa bukunya, Al-Khawarizmi mewariskan beberapa istilah matematika yang masih banyak dipergunakan hingga kini, seperti sinus, kosinus, tangen, dan kotang. Karya-karya Al-Khawarizmi di bidang matematika sebenarnya banyak mengacu pada tulisan mengenai aljabar yang disusun oleh Diophantus dari Yunani. Namun, dalam meneliti buku-buku aljabar di atas, Al-Khawarizmi menemukan beberapa kesalahan dan permasalahan yang masih kabur atau kurang jelas. Kesalahan dan permasalahan ini diperbaiki dalam karya-karya aljabarnya. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila ia dijuluki. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Maka di sini saya akan mengetahui tentang kesimpulan dari penjelasan tersebut. Baiklah, kesimpulannya ialah Al-Khawarizmi adalah tokoh ilmuwan pertama yang menulis buku dalam bidang matematika dan menjelaskan menggunakan huruf-huruf India serta sistem kuadrat, pecahan, dan akar. Dia juga orang pertama yang menyadari akan pentingnya nilai kosong dalam penomoran dan hitungan. Al-Khawarizmi juga telah memberikan kontribusi atau ikut serta yang besar dalam mendorong roda peradaban manusia, sehingga kita sekarang sampai pada masa peradaban dunia yang maju disebabkan oleh beberapa hasil penelitian ilmiah dan buku-buku yang dikarang di bidang matematika, yaitu menghitung, aljabar, dan geometri. Selain itu, beliau juga berkontribusi dalam bidang astronomi, geografi, dan musik.
Dan pada masanya beliau sendiri telah mendapatkan 2 kepercayaan khalifah sekaligus, sehingga keduanya menyerahkan tugas-tugas penting dalam bidang riset dan penelitian ilmiah kepada Al-Khawarizmi. Hingga saat ini, nama Al-Khawarizmi terus dikenal sebagai Bapak Aljabar di dunia ini pengetahuan berkat penemuannya yang monumental tersebut, sehingga saat ini kita masih melakukan penelitian atau penemuan Al-Khawarizmi yang kita lakukan pada saat ini, yaitu matematika.